Wow. Hola. Makasih udah klik video ini. Now you're watching Ada Dindana. Hari ini saya akan menceritakan salah satu kasus pembunuhan berantai yang ditangani oleh Kindaichi Hajime. Kasus ini diambil dari versi live actionnya Kindaichi Shonen no Jikembo yang tayang di Jepang pada tahun 1995. Kasus pembunuhan berantai di perumahan bergaya barat. My name is Dean. The story starts here. Pada hari Senin, di pagi hari yang cerah di SMA Fudo, ada satu kelas di mana ada satu siswi cantik lagi baca teks bahasa Inggris sesuai dengan perintah dari Pak Guru yang lagi ngajar di kelas itu. Jadi, ini siswi cantik berdiri dari kursinya, terus dia bacain teks Inggrisnya di tengah-tengah kelas gitu. Karena dia bacanya bagus, dia dipuji sama Pak Guru itu. Terus si Pak Guru itu nyuruh si siswi cantik ini duduk dan bilang, "Oke, selanjutnya Nanase, baca." Nanase Miyuki bangun tuh dari kursinya. Dia baca teksnya, bagus juga. Tapi dia ngerasa risih dan keganggu sama kelakuannya Kindaichi yang duduk di sampingnya dia. Gimana gak keganggu? Si Kindaichi ini lupa sarapan di rumah dan akhirnya dia ngebuka bekal makan siangnya di tengah-tengah jam pelajaran. Dan yang lagi dia makan itu natto. Untuk kamu yang belum tahu natto itu apa, natto itu makanan khas Jepang. Dan itu aromanya lumayan menyengat. Emang konyol banget kelakuannya Kindaichi ini. Gak seimbang sama IQ tinggi yang dia punya gitu. Lanjut. Gara-gara kelakuannya itu, otomatis ketahuan sama Pak Guru dan akhirnya dia dihukum untuk berdiri di luar pintu kelas sambil nenteng 2 ember air. Kayak gini. Nah, pas Kindaichi lagi dihukum, tiba-tiba ada segerombolan laki-laki pada pakai baju hitam-hitam gitu, ala-ala Yakuza gitu. Terus di depan gerombolannya itu ada satu bapak-bapak yang pakai baju putih sendirian. Dan bapak itu penampilannya aneh banget. Dia pakai penutup kepala macam algojo gitu. Jadi bener-bener di penutup kepalanya itu, kita cuma bisa lihat bola matanya aja. Terus dia juga pakai tongkat yang kayak buat ngebantu dia jalan. Dan ternyata gerombolan baju hitam itu lewat di depannya Kindaichi dan masuk ke kelasnya Kindaichi. Dari penampilan mereka aja udah ketebak. Pas mereka masuk ke kelas, langsung aja gerombolan ini bikin gaduh di situ. Mereka ngedorong, ngelempar, nendangin meja-meja yang ada di sana, sampai bikin semua murid di kelas itu pada ketakutan dan mojok berdiri di sudut-sudut ruangan kelas itu. Setelah buat gaduh, gerombolan ini langsung berdiri ngelilingin belakang siswi cantik yang tadi disuruh Pak Guru baca teks. Orang-orang baju hitam ini langsung megangin lengannya si siswi cantik itu kanan kiri gitu, biar kayak nggak kabur gitu. Yang namanya guru ya, Pak Guru yang ngelihat keadaan salah satu siswinya lagi terancam kayak gitu, dia langsung teriak ke orang-orang itu, "Siapa kalian?" Terus bapak-bapak yang pakai baju putih tadi akhirnya masuk ke kelas itu dan bilang, "Wakaba." Terus siswi cantik ini jawab, "Bapak?" Jadi bapak-bapak bertopeng dan siswi cantik ini adalah bapak dan anak. Yang mana siswi cantik ini bernama Tokita Wakaba dan bapaknya ini bernama Tokita Juzo. Keluarga Tokita nih. Biar nggak ribet, biar ringkes, saya sebut aja bapak bertopeng ini Pak Juzo dan siswi cantik ini Wakaba. Oke? Terus Pak Juzo ini bilang, "Kamu akan pulang ke desa sekarang untuk menikah. Nih, ada yang ngirimin ini ke bapak." Pak Juzo ini nunjukin selembar foto yang gambarnya itu si Wakaba lagi gandengan tangan sama laki-laki di pinggir jalan malam-malam. Nah, karena posisi di kelas ini kan tadinya lagi belajar ya, dan Wakaba ini tuh duduk di kursi paling depan di kelas. Otomatis pas Pak Juzo nunjukin foto itu, semua anak-anak di kelas dan si Pak Guru juga ngelihat foto itu dong. Terus orang-orang yang ngeliat foto itu tuh mukanya langsung pada, "Ih, ternyata," kayak gitu ekspresinya. Ya,
gimana ekspresi orang-orang ini pada nggak terheran-heran ya. Ternyata foto laki-laki yang lagi gandengan tangan sama Wakaba itu tidak lain adalah si Pak Guru. Jadi ketahuan deh ada hubungan antara guru dan murid di SMA Fudo. Oh ya, by the way, nama gurunya ini Odagiri Susumu. Kita panggil aja, saya sebut aja Pak Guru, biar nggak ribet, oke? Di depan teman-temannya Wakaba, Pak Juzo ngomel bilang, begini ya kelakuan kamu selama ini di Tokyo, memalukan. Si Wakaba yang hubungan rahasianya udah terlanjur terbongkar, dia tetap ngebela diri dan menolak perintah bapaknya. Bapak nggak bisa seenaknya ngatur pernikahan saya. Terus bapaknya cuma bilang, kamu akan mengerti nanti. Mendengar pacarnya mau dinikahin sama orang lain, si Pak Guru ini nggak terima. Tapi dia nggak bisa berbuat apa-apa. Karena pada saat itu Pak Juzo ini bawa ajudan banyak banget. Terus yang bikin gemes lagi, emang dasar si Miyuki ini berhati bak malaikat ya. Dia ngelihat temen sekelasnya mau dinikahin paksa sama bapaknya, gak terima banget gitu. Miyuki ini mau nolongin Wakaba, tapi dia juga ketakutan sama ajudan-ajudannya Pak Juzo. Si Miyuki ngomong gini ke Kindaichi, Hajime-chan, ayo tolongin Wakaba. Kamu kan cucunya Kindaichi Kosuke. Si Kindaichi kalau udah dimintain tolong sama Miyuki tuh udah gak bisa nolak ya kan. Terus baru aja selangkah berdiri di depannya Pak Juzo, kepalanya si Kindaichi langsung digetok sama tongkatnya Pak Juzo. Sampai jatuh. Sampai pingsan malah. Dan alhasil, akhirnya si Wakaba ini dibawalah sama Pak Juzo dan ajudannya ke desanya mereka. Lanjut. Masih di hari Senin yang sama, masih di jam-jam siang, Pak Guru, Miyuki, dan Kindaichi yang masih pingsan ini naik mobil pribadinya si Pak Guru untuk nyusul Wakaba yang tadi diculik bapaknya sendiri. Seperti yang kemarin saya sudah jelaskan ya soal karakternya si Miyuki ini. Dia itu baik hati banget dan lemah lembut. Jadi otomatis dia merasa terpanggil untuk nyelamatin Wakaba dari pernikahan paksa ini. Dan seperti biasa, kemanapun Miyuki pergi, disitulah ada Kindaichi Hajime. Oh, tapi emang udah seperti itu settingannya ya, jadi nggak perlu kamu pertanyakan. Lanjut. Pas lagi di perjalanan menuju kampungnya Wakaba, si Kindaichi ini bangun dari pingsannya. Terus si Pak Guru bilang, maaf ya Kindaichi, Wakaba dalam masalah karena gara-gara saya. Dan saya sangat mencintai Wakaba. Jadi saya mohon bantuan kamu. Pak Gurunya udah mohon begitu, ya pasti dibantuin sama Kindaichi. Ya kan? Beberapa jam setelah perjalanan dan setelah posisi mereka hampir sampai di lokasi, mereka sempat berhenti dulu di pinggir jalan raya. Karena mereka bertiga mau mantau dari atas lokasi rumahnya Wakaba tuh yang mana ya? Gitu, dari atas. Pas mereka lihat ke bawah, ke sebuah desa gitu, di situ ada perumahannya Wakaba. Ternyata itu cuma ada 4 rumah besar dan 1 gereja yang posisi dari kelima bangunan ini kalau dilihat dari atas jalan raya tempat mereka berhenti itu benar-benar bentuknya kayak salib. Jadi biar gampang, saya sebut aja desa ini desa salib ya. Di saat mereka bertiga mantau tuh perumahan, tiba-tiba kedengeran dari belakang mereka ada suara burung gagak. Pas mereka nengok, ternyata itu gagak ada di dalam kandang burung berwarna putih, dan kandangnya itu lagi ditenteng sama gadis cantik berpakaian serba hitam. Bikin kamu inget gak sih sama pakaian ajudan-ajudannya Pak Juzo? Ya gak sih? Oke. Terus si Miyuki ini nanyain ke gadis itu, permisi, rumahnya Tokita Wakaba gimana ya? Si gadis ini jawab sambil nunjuk ke salah satu 4 rumah besar itu. Itu bangunan yang ada jamnya.
Terus si gadis ini tanpa ditanya, dia ngejelasin kalau 4 rumah di situ yang bergaya ala-ala barat. Itu yang pertama, rumahnya Tokita Juzo. Rumah ini pakai jam besar di atasnya sebagai lambang. Terus yang kedua, rumahnya Kazamatsuri Atsuya. Di atas rumahnya ada baling-baling cuaca. Kayak gitu. Yang ketiga, rumahnya Fuyuki Mitsuko yang bangunannya didominasi warna putih. Yang keempat, rumah bapaknya si gadis berjubah hitam ini. Rumahnya Kabuto Reiji. Pas di depan rumahnya ada baju zirah atau pakaian buat berperang. Pakaian besi gitu yang mereka pakai buat lambang juga. Terus gadis ini juga bilang kalau selama ini desa salib ini makmur itu ya karena bentuk salibnya itu. Si Kindaichi ngomong, oh, jadi Wakaba itu putri tertua dari keluarga terpandang ya. Si gadis ini bilang, iya, karena itulah dia gak bisa nolak untuk menikah. Kindaichi ngedenger omongan gadis itu kayak, hah? Udah, perempuan cantik berpakaian serba hitam itu nyelonong aja gitu pergi ninggalin mereka bertiga di situ. Aneh. Lanjut. Pas mereka sampai di rumahnya Wakaba, mereka bertiga akhirnya nunggu di luar rumah Wakaba, nyari-nyari waktu yang pas untuk menyeludup masuk ke rumahnya si Wakaba. Sampai akhirnya malam tiba, situasi rumahnya Wakaba udah mulai sepi, pelayan-pelayan di rumahnya Wakaba udah mulai sedikit yang lalu lalang di rumah itu. Mereka pelan-pelan jalan dah masuk, ngendap-ngendap berhasil. Lewat pintu belakang rumahnya. Mereka bertiga langsung lewatin tangga utama rumah itu, terus naik ke lantai 2. Dan dari atas mereka ngintip ke lantai 1, yaitu ruang lobi utama rumahnya Wakaba. Nah, pas banget momen mereka bertiga lagi ngintip ke bawah, pintu ruang lobi utama itu dibuka sama 2 pelayan. Dan muncullah 3 orang tamu. 2 pria, 1 wanita. Dari tampangnya 3 orang ini, kayaknya mereka bertiga ini seumuran sama bapaknya si Wakaba, Pak Juzo. Dan emang dasar cucunya detektif yang terkenal seantero Jepang ya. Pas 3 tamu ini masuk pintu lobi dan berdiri di depan pintu itu, si Kindaichi ini langsung bisa nebak identitas dari ketiga tamu itu. Yang pertama, pria bernama Kazamatsuri Atsuya yang rumahnya pakai lambang itu, baling-baling arah mata angin yang tadi. Yang kedua, wanita parubaya bernama Fuyuki Mitsuko yang rumahnya warna putih. Yang ketiga, pria berkacamata ini namanya Kabuto Reiji yang rumahnya ada baju zirahnya. Dari mana Kindaichi tahu? Dengan mata jeli ala detektif, Kindaichi tuh memperhatikan lencana kayak pin gitu yang masing-masing 3 tamu ini pakai di baju bagian dada mereka. Lencana-lencana itu punya gambar yang mirip dengan simbol dari desa salib tersebut. Gitu. Gak lama kemudian, bapaknya Wakaba, Tokita Juzo, dia keluar nyambut hangat ketiga tamu ini. Dan terus dia bilang makasih karena udah ngeluangin waktu mereka untuk putrinya, Wakaba. Setelah sambutan hangat dari Pak Juzo ini, 3 tamu ini dipersilakan masuk dan mereka semua naik ke lantai 2. Nah, gara-gara ngelihat mereka semua mau naik ke lantai 2, Kindaichi, Miyuki, sama Pak Guru otomatis kelabakan dan langsung nyari tempat bersembunyi dong di salah satu ruangan di lantai 2 itu. Pas dapet ruangan untuk bersembunyi, mungkin karena udah malam ya, ngirit listrik. Itu ruangan tempat mereka bertiga sembunyi itu gelap banget. Cuma ada sedikit cahaya yang masuk ke ruangan itu. Untungnya mereka masih bisa ngeliat lah sedikit-sedikit. Nah, si Kindaichi ini kan konyol dan rada ceroboh. Pas lagi ngendap-ngendap nyari tempat ngumpet di ruangan itu, gak sengaja dia nyenggol meja. Kan dia kesakitan tuh. Nah, dilihatlah meja yang dia senggol itu, dan ternyata itu bukan meja. Yang Kindaichi senggol itu semacam peti,
seukuran peti mayat. Wow, di rumah semewah itu pasti mereka bertiga mikirnya itu cuma hiasan aja kali ya. Karena penasaran, digeserlah penutup peti itu dan mereka bertiga kaget banget dan teriak kencang pas ngeliat isi petinya. Gimana nggak kaget? Isi dari peti itu mumi yang sudah hitam mengeriput dan tanpa kepala. Karena mereka bertiga teriak, kedengeran dong. Salah satu pelayan rumahnya Pak Zuzo ini yang lagi bertugas di lantai 2 langsung nyamperin suara teriakan tadi. Pas pelayan itu masuk ke ruangan yang tempat Kindaichi ngumpet itu, ternyata dari belakangnya si pelayan, Pak Zuzo dan ajudan-ajudannya udah ngikutin. Nah loh, ketangkep basah kan mereka. Si Pak Guru ini pas ngelihat bapaknya Wakaba masuk, dia langsung maju dan mohon ke Pak Zuzo untuk ngebatalin pernikahan itu. Pas lagi mohon-mohon, tiba-tiba si Wakaba masuk juga ke ruangan itu. Dalam keadaan udah pakai gaun pengantin. Itu aneh banget. Malam-malam coba. Lanjut. Si Wakaba ini gak sendirian. Ternyata di belakangnya dia itu ada si perempuan cantik yang pakai baju serba hitam, yang bawa-bawa burung gagak di dalam sangkar tuh. Tadi sore mereka bertiga lihat. Terus anehnya ini, si Wakaba ngelihat ke arah mereka bertiga. Dia ngomong, "Kalian datang untuk merayakan pernikahanku kan?" Terus Wakaba ngomong ke bapaknya, "Seperti yang sudah dijanjikan, ayo kita langsungkan upacaranya malam ini. Semuanya silahkan nikmatin jamuan pernikahannya." Di situ raut mukanya dan suaranya Wakaba itu datar banget, merinding. Ya udah, akhirnya mereka semua ngumpul di meja makan besar. Bener-bener ruangan makannya itu udah kayak ruang makan ala-ala bangsawan gitu loh. Dan di sekeliling ruangan itu udah ada beberapa pelayan yang siap ngelayanin mereka semua. Wakaba di situ dia berdiri di sebelah kanan bapaknya yang ada di tengah-tengah meja sebagai pemimpin acara. Terus Pak Jujo buka acara jamuan makan tersebut dengan bersulang. "Kampai," kayak gitu. Habis bersulang, Pak Jujo bilang kalau upacara pernikahan ini tuh harus sesuai dengan adat tradisional di desa Salib itu. Yaitu, sebelum melakukan upacara pernikahan di pagi harinya, si pengantin wanitanya ini harus menginap semalaman dulu di gereja tempat dia akan menikah. Nah, selagi tamunya pada makan, Wakaba ini diantar sama anaknya Kabuto Reiji ke gereja itu. Perjalanan menuju gerejanya tuh kayak gitulah. Malam-malam jalan lewat pepohonan tinggi begini, mana gelap banget lagi. Oke, kita balik ke tempat perjamuan tadi ya, pas mereka lagi makan. Kabuto Reiji nyeletuk di situ. Wow, Pak Juzo benar-benar hebat ya. Putri satu-satunya akan dinikahin dengan putra keluarga terkemuka. Atsuya bilang, "Oh ya jelas sih ya. Karena kemakmuran keluarga Tokita sangat berkaitan dengan kesejahteraan seluruh desa ini." Pas lagi ngobrol-ngobrol begitu, ada satu pelayan bawain ayam panggang utuh ke atas meja makannya. Terus sama pelayan itu langsung ditusuk ayam panggangnya, terus diiris-iris sama dia. Si Kindaichi langsung, "Oh wow, ada ayam panggang juga." Tapi berbeda sama reaksinya Kindaichi. Saat melihat ayam panggang yang diiris-iris itu, si Fuyuki ini ngelihat itu malah jadi para tamu cuma bisa ngeliatin aja si Fuyukinya kayak gitu. Ya mau gimana ya, mau dibilang gila tapi nggak enak karena dia salah satu tamu kehormatan di situ. Lanjut ke waktu setelah makan malam yang aneh itu selesai.
Si Pak Guru, Miyuki, dan Kindaichi ngumpul di meja santai yang ada di samping bagian bawah tangga rumah itu. Si Miyuki ngomong, "Ayo kita pergi." Emangnya mau kemana? Nyelamatin Wakaba lah. Selagi nurunin tangga itu, Atsuya nggak sengaja ngedenger ucapannya Miyuki. Terus dia nanya, "Ada masalah apa?" Kindaichi ngomong, "Maaf nih Pak, mau tanya, kenapa pengantin wanitanya harus menginap di gereja?" Di sini Atsuya ngejelasin kalau kebiasaan itu udah dilakukan sejak gereja ini dibangun. Di malam sebelum pernikahan, pengantin baru harus membersihkan dosa-dosa sebelum menikah. Akan ada satu pelayan wanita yang berjaga di depan gereja. Pengantin wanita akan dikunci sendirian di gereja sepanjang malam. Dia akan berbaring di ranjang yang telah disiapkan dan menutup matanya. Terus berdoa untuk menyucikan jiwanya. Baru aja si Atsuya selesai ngejelasin adat tersebut, tiba-tiba terdengar suara lonceng berdentang berkali-kali. Apa itu bagian dari upacaranya? Miyuki nanya gitu. Atsuya jawab, "Tidak. Di desa ini, lonceng ini akan berbunyi hanya pada saat ada pemakaman. Ada yang gak beres ini." Mendengar dentuman lonceng gereja itu, mereka semua bergegas lari menuju gereja. Sesampainya mereka di depan gereja, "Loh, mana gadis yang seharusnya berjaga di sini?" Kindaichi nanya gitu. Di saat yang bersamaan, Pak Rezi manggil-manggil satu nama di sini. "Kiriko, Kiriko." Lalu Kindaichi cepat-cepat ke arah jendela gereja untuk ngintip ke dalamnya. Kindaichi melihat tubuh Wakaba terlentang di atas kasur yang posisinya itu di paling depan dari seluruh bangku-bangku di dalam gereja seperti ini. Kindaichi perhatiin dari ujung kaki sampai ke ujung kepala. Kindaichi melihat dari bagian leher ke kepalanya Wakaba ada noda darah. Kindaichi bilang, "Gawat, ada noda darah." Mendengar hal itu, Pak Rezi ini makin kalut, makin panik mikirin nasib anaknya. Dan semakin kenceng gedor-gedor pintu gerejanya. "Kiriko, Kiriko." Semua makin panik. Kindaichi bilang, "Lakukan sesuatu." Si Atsuya malah percuma aja. Pintunya terkunci dari dalam. Kita nggak bisa masuk. Terus dari belakang muncul si Pak Guru dengan sigap, dibawa mobilnya ke depan pintu gereja. Dia suruh semua orang minggir. Dia tarik tali dari mobilnya. Terus ujung cantolan tali itu dia pasang ke gagang pintu gereja itu. Terus ditariklah pintu itu pakai tali dan mesin troli yang ada di mobilnya si Pak Guru. Pas pintunya terbuka, langsung ngibrit Kindaichi masuk ke dalam gereja, nyamperin Wakaba yang ada di atas kasur itu. Ternyata pas dilihat dari dekat, kepalanya Wakaba udah gak ada. Di dekat bunga pengantinnya Wakaba yang ada di atas dadanya, Kindaichi lihat ada selembar kertas. Dia buka dan di dalamnya ada tulisan, "Kepala mempelai wanita, mumi kelima yang mengambilnya." Pak Jujo langsung ambruk melihat kondisi putri sematawayangnya udah menjadi mayat tanpa kepala seperti itu. Dan sang guru pun gak bisa menahan tangis dan jeritannya lagi. Dia peluk erat-erat badannya Wakaba sambil menangis, ngejeritin namanya dia. Wah. Kindaichi sebagai detektif SMA amatir langsung sigap melihat keadaan sekitar dari mayatnya Wakaba. Kindaichi menemukan sehelai bulu hitam nempel di bagian kain tudung pengantin yang Wakaba kenakan. Kata Kindaichi, "Ini kan bulu gagak yang menghiasi kepalanya Kiriko." Pak Rezi langsung ambil bulu itu dari tangan kanannya Kindaichi. "Benar nih, ini miliknya Kiriko.
Di mana Kiriko? Apa yang terjadi dengan Kiriko? Kita semua harus mencari Kiriko. Malam yang penuh dengan mimpi buruk bagi mereka semua yang ada di desa Salib ini. Sambil menunggu pihak berwajib tiba di TKP, mereka semua berpencar di desa Salib itu selama berjam-jam untuk mencari Kiriko. Karena gak ketemu juga, dan semua orang ini udah kecapean, lalu mereka semua kembali ke rumah masing-masing untuk beristirahat sebentar. Keesokan harinya, di Selasa pagi, inspektur dan asistennya, Mukai, mendatangi desa Salib untuk melakukan investigasi lebih lanjut di TKP. Pas mereka berdua masuk ke gereja, setelah mata inspektur melihat sekilas ke mayatnya Wakaba, matanya langsung tertuju ke jendela yang berada tepat sejajar di atas tubuh Wakaba di dekat langit-langit gereja. Inspektur Kemochi bilang, "Mukai, apaan tuh?" Ternyata di jendela atas itu si Kindaichi lagi coba masukin badannya ke dalam gereja lewat sana. Cuman ya dia nyangkut di situ karena ukuran kaca jendela yang terlalu sempit buat dia masukin seluruh badannya. Kindaichi tuh totalitas banget emang. Terus si Mukai teriakin dia, "Oi, lagi ngapain kamu di sana? Ayo cepet turun." Nah, setelah inspektur dan Mukai sudah ngumpulin semua orang yang bersangkutan dengan kasus ini di gereja, dari hasil otopsi pertama, si Mukai infoin bahwa perkiraan kematian Wakaba itu terjadi sekitar antara jam 10 dan jam 12 malam. Mukai ngomong, "Dengan melihat bagaimana darah mengalir, tampaknya korban dibunuh lebih dulu sebelum kepalanya dipenggal." Si Pak Guru langsung berdiri dari bangku, "Pak Polisi, tolong temukan pelakunya. Pastikan Anda menangkap pembunuhnya Wakaba." Kata Inspektur Kemochi, tentu saja. Kami akan berusaha keras." Si Kindaichi berdiri juga dari bangkunya. Dia nanya, Apa nggak salah lagi kalau korbannya itu adalah Wakaba? Mukai itu emang rada sensitif ya sama si Kindaichi. Dia menganggap Kindaichi itu cuma anak SMA gitu, anak bocah. Dia ngedengar pertanyaannya Kindaichi tadi, dia langsung, "Sidik jari, golongan darah, DNA, semuanya terbukti tanpa keraguan. Jangan remehin polisi ya," katanya Kemochi. "Udah cukup. Ngomong-ngomong, Anda semua ada di pesta pernikahan ketika pembunuhan itu terjadi?" Atsuya bilang, ya benar. "Itu artinya Anda semua punya alibi. Dan juga mumi kelima yang disebutkan di kertas itu, apa ada yang bisa ngejelasin maksudnya apa?" Fuyuki, dia langsung ngomong gini, "Aduh, Pak Polisi, lupain aja soal itu. Bukannya Kabuto Kiriko yang paling mencurigakan." Bapaknya langsung, "Apa maksud Anda?" "Dia itu gadis pengiring yang ngejagain Wakaba semalam. Dia menghilang sejak semalam. Bukannya itu aneh?" Reiji kesel banget ya. "Maksud Anda pelakunya putri saya?" Terus si Fuyuki ngomong lagi, "Bulu gagak di samping ranjang adalah buktinya. Hiasan yang dipakai wanita itu semalam." Terus Kindaichi ngomong, "Sebelum kami datang, gereja ini benar-benar terkunci loh. Kita harus pecahkan kejanggalan ini dulu. Gimana caranya si pembunuh ini bisa lari dari gereja ini?" Setelah interogasi singkat di gereja itu, orang-orang tadi dibubarin dari sana. Lalu polisi melanjutkan investigasi di TKP. Kemudian Kindaichi, Miyuki, si Pak Guru, dan Atsuya berkumpul di rumahnya Atsuya. Di dalam sana Kindaichi nanya ke Atsuya, "Pak, apa Anda tahu kalau di rumah Wakaba itu ada mumi tanpa kepala?" Atsuya bilang, "Hah? Ya tentu aja saya tahu. Sejak zaman kuno, mumi itu telah menjadi penjaga desa ini.
Di desa ini, termasuk rumah saya, keempat rumah ini dan gereja punya masing-masing satu mumi. Jadi totalnya ada 5 mumi. Abis si Atsuya ngomong gitu, diajaklah mereka bertiga ke ruangan penyimpanan mumi yang ada di rumahnya Atsuya. Mumi di rumahnya Atsuya ini adalah mumi yang nggak punya bahu kanan dan lengan kiri. Si Atsuya menjelaskan bahwa kelima mumi yang ada di desa salib ini semuanya memiliki anggota tubuh yang tidak lengkap. Di malam yang sama, pada hari itu, di rumah cat putih, rumahnya Fuyuki, nampak dia sedang menyuntikkan entah itu obat apa. Tapi di situ kita bisa lihat Fuyuki ini nampak high. Setelah obat itu bekerja di dalam tubuhnya Fuyuki, dari belakangnya datang seseorang. Lalu Fuyuki ini bilang, kamu. Langsung dalam hitungan detik, keesokan harinya, di Rabu pagi, Kindaichi, Miyuki, dan Pak Guru mendatangi rumahnya Fuyuki dengan niatan untuk lanjut mencari tahu soal kelima mumi yang ada di desa salib tersebut. Tapi sayangnya, pas mereka sampai di lokasi, rumah putih itu sudah dikelilingi mobil dan tanda pembatas polisi. Di sana juga ada Inspektur Kemochi, Mukai, dan tim forensik yang lagi melakukan investigasi TKP. Kindaichi berusaha masuk ke ruangan pembunuhan Fuyuki tersebut, tapi dihalangi oleh petugas di sana. Tapi mata jelinya ini menangkap pesan berupa tulisan yang persis seperti pada kertas di jasadnya Wakaba. Dan pesan itu kali ini dituliskan si pembunuh pada kain putih yang digunakan Fuyuki sebagai taplak meja di ruangan pembunuhannya tersebut. Di taplak meja itu tertulis, balas dendam belum berakhir. Mumi kelima. Kindaichi memang gak bisa memasuki ruangan itu. Tapi dari luar ruangan itu, dia ngeliat Inspektur Kemochi memungut alat suntik, lalu memperhatikan benda itu gitu. Terus Kemochi bilang, heroin kah? Gitu. Kindaichi ngeliat itu. Terus si Kindaichi nyeletuk ngomong ke inspektur, Sang, saya rasa harusnya ada mumi di rumah ini. Tolong izinin saya untuk ngeliat mumi itu dong. Mendengar si Kindaichi yang minta, sama inspektur dibawalah 3 orang ini untuk melihat mumi macam apa yang dimiliki Fuyuki di rumahnya. Dan benar aja, persis seperti omongannya si Atsuya kemarin, mumi yang ada di rumahnya Fuyuki ini juga nggak lengkap anggota tubuhnya. Mumi ini nggak punya lengan kanan. Dimana kita bisa lihat keadaan jasad Fuyuki terlihat sama persis seperti mumi di rumah putihnya. Sama-sama tidak berlengan kanan. Dari rumah putih, mereka bertiga lanjut pergi ke gereja lagi untuk mengorek lebih dalam lagi perihal mumi yang katanya pelindung desa salib tersebut. Pas mereka tiba di depan gereja, si Pak Guru bilang, siapa sebenarnya pelakunya? Apa maksudnya itu mumi kelima? Kindaichi-kun, tolong gunakan kekuatan otakmu untuk menemukannya, demi Wakaba juga. Kindaichi ngejelasin di sini. Jendela kecil di atas atap gereja hanya muat untuk kepalaku saja. Semua pintu juga terkunci. Gimana pelakunya bisa kabur pada malam itu ya?
Lagi mikir begitu, Kindaichi nggak sadar dia muterin badannya ngebelakangin pintu masuk gereja. Lalu tiba-tiba saya butuh dukungan kamu. Like video ini, share link video ini sebanyak-banyaknya dan sesering-seringnya ke semua medsos kamu. Ajak semua orang untuk nonton video ini dan subscribe. Ada di dada. Please subscribe tolong ya. Dukung saya. Jangan lupa nyalain loncengnya. Ting 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 ting. Karena saya belum tahu saya bisa upload kapan video selanjutnya. Gomen nih. Alright, that's all for now. Look forward to my next videos. My name is Dean. And the story doesn't end here. Later. Jam berapa ini? Jam 1. Ulangin, Dinda, ulangin. Look forward to my next videos. Look forward to my next videos. Alright, that's it for now. Look forward to my next videos. And the story... suara motor. Ada aja. Yang mana sih tombolnya?